Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam-malam bulan Ramadan adalah malam penuh keberkahan. Berbagai anugerah dan keberkahan Allah turunkan di bulan Ramadan. Namun sayang, banyak sekali umat muslim yang tidak dapat memaksimalkannya, terutama menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Banyak sekali faktor-faktor yang terjadi. Sebagian umat muslim telah meninggalkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Jamaah di masjid semakin maju, bukan maju karena bertambahnya orang yang sholat berjamaah di masjid, tetapi maju shofnya karena berkurangnya orang yang sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada yang menyindir bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jamaah di masjid semakin banyak hingga meluber ke mal-mal. Penyebab dari fenomena di atas terjadi karena banyaknya faktor. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap karakter dan keistimewaan di bulan Ramadan. Hal itu terbukti dari banyaknya orang yang antri berebut promo-promo yang telah disediakan oleh pihak produsen. Padahal saat itu juga Allah menyediakan bonus besar-besaran terhadap hambanya yang telah mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah malam telah dianjurkan oleh agama. Terlebih lagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW bila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah menggencangkan kainnya lalu membangunkan keluarganya. Namun ibadah malam tidak mudah dilaksanakan oleh semua umat muslim. Hanya mereka yang benar-benar meyakini janji-janji Allah dan Rasulnya yang mampu melaksanakan ibadah malam. Namun ibadah malam tidaklah mudah dilakukan oleh semua umat manusia, karena hanya mereka yang meyakini janji-janji Allah dan Rasulnya yang dapat melakukannya. Sebagaimana ditunjukkan oleh akhlak para salafus saleh, Al-Quran berkomentar, lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan keadaan takut dan penuh berharap kepadanya. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Dan mereka tidak banyak tidur di waktu malam, dan mereka terus memohon ampunan di waktu sahur. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Di samping itu, setan tidak mudah membiarkan semua umat muslim untuk beribadah malam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian dengan 3 tali ikatan, dan di setiap ikatan dia membisikkan, kamu mempunyai malam yang panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Ketika ia bangun dengan keadaan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatannya. Ketika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lainnya. Dan ketika ia mendirikan sholat, maka lepaslah seluruh tali ikatannya. Maka ketika pagi harinya, ia akan merasakan semangat dan jiwanya merasa tenang. Dan ketika ia tidak melaksanakan tersebut, maka jiwanya terasa sempit dan malas untuk beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang berbahagia, berbagai keutamaan Allah berikan kepada orang yang mau menghidupkan malam dengan berbagai ibadah. Di antara keutamaan adalah dicatat sebagai orang yang mau berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di samping itu, sholat malam juga dapat menghapus dosa kecil yang melihat berbagai keutamaan tersebut, bahwa Rasulullah SAW yang sudah dihapus dosanya tetap semangat melaksanakan ibadah malam. Bahkan diceritakan kakinya melepuh sampai pecah-pecah. Ketika ia ditanya, beliau menjawab, apakah salah bila aku menjadi hamba yang sangat bersyukur? Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Maka kita sebagai umat muslim patut untuk beribadah sholat malam, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jangan sampai malam-malam bulan Ramadan kita habis depan TV, begadang tanpa arti, dan lain-lainnya. Habiskan malam-malam bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang penuh bermanfaat. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.